Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Jordi dari The Lazy Gadget dan hari ini kita akan membawakan Bakar Duit episode 3. Kemarin gue bilang Bakar Duit episode 2, gue kira baru 2, ternyata setelah gue cek Bakar Duit sudah masuk episode 3. Jadi William oke lah, dia udah 2 kali gue pakai intronya. Ini akan masuk ke intro yang ketiga. Nanti akan di-upgrade jadi lebih baik lagi oleh William katanya tadi. Karena katanya yang kemarin tuh kurang oke. Nah, Bakar Duit itu sebenarnya adalah The Lazy List sih. Jadi kayak barang-barang yang bisa gue rekomendasikan buat kalian. Cuma kali ini gue nggak bikin range harga, gue nggak bikin total. Kalau nggak salah mungkin kayak sekitar 600-700 doang. Dan di sini ada 7 barang. Jadi kita akan langsung mulai aja. Cuman buat yang nanya barangnya beli di mana, silahkan ke e-commerce kesukaan favorit kalian masing-masing. Karena saya belum disponsori sama e-commerce manapun ya. Mau warna oranye, mau warna hijau, itu tidak ada. Jadi sponsor kita itu cuma The Lazy Titip pakai P. Kita langsung mulai barang pertama. Barang pertama gue harus ngambil dari bawah. Karena gue nggak punya asisten. Asistennya tidur. Gitu dia. Ini adalah barang dari IKEA. Namanya adalah Isberget. Jadi ini adalah sebenarnya stand tablet ya. Dia bukan untuk laptop. Cuman gue udah punya ini udah yang ketiga. Jadi yang pertama gue taruh di rumah, satu diambil nyokap gue, dan ini yang ketiga. Dan kalau kalian nonton ATV pasti kalian tuh sadar kalau gue selalu pakai ini. Jadi itu tuh gunanya kayak begini. Ini bisa buat menaikkan laptop kalian biar sedikit lebih eye level. Nah, kenapa gue milih yang ini, bukan yang gede yang emang buat stand laptop beneran? Karena gue ngerasa ini aja pun yang harganya cukup murah, ini bisa untuk menopang si laptop. Jadi nggak harus yang gede dan nggak akan terlalu makan tempat. Gue lebih suka yang begini karena biasanya gue akan pakai mouse eksternal dan juga keyboard eksternal. Dimana warna ini tuh dia cuma ada warna putih dan warna biru. Kalau kalian mau beli barang di IKEA sekarang bisa online gitu. Dan untuk barang ini, Isberget IKEA ini harganya tuh di 19.900 dan warna biru tuh lagi diskon ke 15.000. Jadi kalau buat tablet tuh ya taruh di sini, atau kalian mau juga kalian bisa taruh di sini. Jadi anggaplah ini tablet kan. Jadi standnya itu bisa jauh lebih langsung ke depan muka kalian gitulah kurang lebih. Terus kalau kalian mau ngambil yang laptop itu ada namanya itu, bentar gue cek dulu. Namanya adalah Brada dan itu 80.000, itu ada warna hitam sama pink, jadi Blackpink. Dan bayangkan dengan Brada satu yang lebih gede dikit kalian bisa dapat 4 barang ini. Dan ini tuh cukup kuat ya, saking kuatnya itu Saber 15GB yang gue pakai sebagai daily, yang kemarin gue foto di story, itu juga kuat. Jadi ini oke buat gue. Ini sangat oke dengan harga 19.900, 20.000. Cek ini lah, 20.000 kan sekali makan nasi uduk lah. Kedua, kita punya stand aluminium handphone. Jadi ini adalah barang yang gue beli kemarin waktu gue bikin list 178.000 atau list kemerdekaan karena 17/8/178. Dan barang yang ini gue suka karena dia itu bisa, ya tentu aja buat stand handphone kan. Cuman yang kurang gue suka adalah dia itu terlalu miring, jadinya buat gue yang pakai layar tempered glass yang anti spy dan juga buat smartphone yang cukup tinggi, dia itu akan beratnya ke belakang dan makan jatuh. Atau mungkin kalau kalian buat video call, itu yang dikasih lihat itu adalah jidat kalian bukan muka kalian. Jadi gue tuh perlu kayak semacam, gue tuh pakai keycaps tambahan yang spasi buat nahan, jadi dia bisa lurus begini. Tapi yang gue suka sebenarnya dia punya lubang di bagian bawah sini. Jadi dia itu bisa kayak sambil ngecas dan ini juga cukup kuat hitungannya. Dan ya, jadi gue sebenarnya selain pakai ini tuh gue taruh juga kacamata kadang, taruh jam, taruh kartu atau apapun. Jadi ini bisa menjadi sebuah aksesoris yang bisa ada di meja kalian tapi nggak harus untuk smartphone. Cuman cara terbaik untuk menggunakan barang ini sebenarnya adalah nyamping. Jadi kayak lebih enak buat dilihat landscape dan buka potret. Nah untuk barang yang satu ini itu harganya itu gue cek di 21.000. Itu gue ubek-ubek di e-commerce dan kalau yang kemarin gue udah lupa harga berapa. Dan ini gue nemunya di harga 21. Kalau nggak salah kemarin gue belinya di 30.000. Yang ketiga gue punya jepitan narsis atau lazy pot. Jadi ini adalah barang yang udah sama gue 5-6 tahun dan plastiknya itu masih di sini nggak gue keluarin karena emang dia stay di satu tempat doang dan nggak pernah berpindah. Intinya jepitan narsis ini barang yang sebenarnya cukup naik namanya sejak adanya tongsis ya. Jadi ini bisa tentu aja dijepit ke meja kalian. Tentu aja meja adalah salah satu faktor yang cukup penting, atau apapun tempat kalian jepit adalah salah satu faktor yang cukup penting karena kalau kekecilan tuh dia nggak akan nge-grip dengan baik. Dan ini tentu aja buat naruh handphone. Jadi bisa begini dan itu kayak bisa digunakan kalau kalian mau nonton, kalian mau sekedar browsing-browsing tapi nggak mau pakai tangan. Dan buat gue pribadi ya, sebenarnya penggunaan barang ini tuh di rumah itu di toilet. Jadi di toilet tuh kan kalian tahu gak sih gantungan handuk yang besi gitu kan. Jadi di toilet gue pakai gantungan handuk begitu, akhirnya gue cantolin si jepitan ini begini dan ini gue taruh buat si handphone. Jadi gue bisa mandi
tanpa memegang handphone, dan air nggak akan kena handphone gue, dan juga bisa menonton apa saja tanpa menggunakan handphone, tanpa menggunakan tangan. Jadi tangan gue tuh bebas. Apa tuh? YouTube, MV, pre-porn, enggak, MV. Nah, jadi barang ini tuh sebenarnya udah lama, tapi saran dari gue untuk kalian yang mau beli adalah pastikan kalian beli yang harganya bukan cukup mahal ya. Maksud gue beli yang kayak sekitar mungkin gue dulu beli kalau nggak salah ini 50.000, tapi tadi gue cek tuh 25.000 itu dimana reviewnya bagus dan juga harganya kayak sekitar 25 itu udah oke. Karena dulu gue pernah beli sekali dan itu tuh bener-bener letoy banget. Jadi kan kalau kalian lihat ini keras banget nih. Ini bener-bener kayak harus effort gitu. Sedangkan yang pertama kali gue beli ketika gue taruh smartphone-nya di sini, dia itu kayak letoy ke bawah gitu loh kayak. Jadi ketika kalian mau nonton malah itu handphone yang ada kena muka kalian. Jadi sama aja bohong kalian punya jepitan narsis. Ini keras bro. Ini gue bisa mukul orang yang pakai ini. Ini salah satu barang yang sangat-sangat gue rekomendasikan dan masih gue pakai di hidup gue secara tidak langsung sampai sekarang. Jepitan narsis. Selanjutnya keempat itu adalah lampu bulan di sana. Nah, jadi kalau kalian nontonin Lazy Gadget kan ini emang menjadi salah satu ornamen gue di bagian belakang. Dimana lampu bulan ini sebenarnya ada boxnya, cuman kemarin tuh boxnya mungkin udah dibuang. Dia itu datang sama begini, sama stand kayu yang kalian lihat di belakang, muncul lagi lampunya. Nah, dan untuk lampu ini ya sama lah kayak barang-barang RGB lainnya, cuman dia dibentuk aja seperti bulan dan ada kayak tekstur-tekstur kayak biar lebih terlihat planet, dan itu bisa ganti warna kayak merah, hijau, biru, oranye, kuning dan segala macam. Nah, ini kayak banyak banget warnanya, terus ada putih, terus ada mode-nya juga kayak ganti-ganti warna. Kayak hal yang sangat biasa untuk kayak LED strip ataupun lampu-lampu apapun ya, pokoknya yang beginilah. Jadi kalian mau bikin rasengan juga bisa seperti ini gitu kan. Dan ini harganya itu cuman di 145.000 kalau nggak salah. Harganya ini harga di 145.000 dan ini bisa menjadi sebuah ornamen yang bisa membuat kamar kalian itu jauh lebih estetik. Gue balikin dulu sebentar, tapi gue ganti dulu warnanya biar sama lagi kayak tadi. Salah warnanya yang itu. Nah itu, tapi kalau kalian suka barang-barang begini, mungkin nanti next time gue akan coba cariin barang-barang estetik lainnya yang bikin kamar kalian jauh lebih estetik dan comfy dan apapun itu biar lebih tiktokable. Nah, yang selanjutnya itu adalah ini, Bardi Smart IR Remote. Jadi kalau kalian nontonin gue waktu bikin video unboxing Bardi, waktu ngebahas smart home, Tony Stark dan segala macem, gue ngebahas satu barang ini tuh, gue kira ini bakal jadi barang yang paling gak berguna karena bentuknya cuma begini. Ternyata ini menjadi barang yang selalu standby nyala di kantor dibandingkan barang-barang Bardi lainnya. Dimana barang ini tuh sebagai pengganti remote kalian. Jadi apapun remote yang menggunakan infrared seperti AC, TV, ataupun barang-barang lain itu bisa digantikan ke smartphone kalian dengan alat ini. Dan ini juga bisa terintegrasi ke Google Home, Google Assistant. Jadi gue akan sangat menggunakan barang ini tuh biasanya untuk nyalain AC dan gue nggak usah nyari remote AC lagi, gue dari meja gue bisa langsung nyalain dan matiin AC kalau gue mau tidur. Buat ganggu orang kalau lagi nonton TV juga bisa, kalau kayak mau isengin orang itu juga bisa. Dan ini tuh pokoknya harus standby, dan dengan adanya barang ini kalian cuma perlu satu handphone yang mungkin kalian udah jarang pakai, dan semua remote itu bisa kalian masukkan ke dus. Jadi gue sampai sekarang masih sangat menggunakan barang ini dan sangat merekomendasikan barang ini karena harganya juga cukup terjangkau. Ini cuman di 173.000. Kalau nggak salah dulu kayak 130 deh. Oke, ini kalau gue lihat tadi tuh di 173.000 dan ini jadi barang yang sangat oke. Bisa bikin rumah kalian, kalau kalian punya barang-barang smart IoT itu akan jauh lebih Tony Stark lagi. Nah, selanjutnya itu gue punya Joyceus Joy T1. Dan ini yang kemarin gue janjikan pada unboxing Joyceus. Jadi kalau kalian kemarin ada yang nanya, gue baca di video. Mana video unboxingnya itu gue udah bikin. Dan Joyceus Joy T1 ini TWS yang kalau buat gue pribadi untuk masalah audio quality-nya ini menjadi salah satu TWS on the go gue selain Blackpods. Kalau kalian nontonin AirPods KW Mirror itu gue bawa yang hitam kemana-mana. Ini on the go gue karena gue demen lagu EDM dan emang ini amount dari bassnya, tendangan hentakan bassnya itu buat gue udah cukup. Dan selain itu sebenarnya dia emang lebih fokus ke lagu-lagu yang akustik, lagu-lagu yang benar-benar gak terlalu banyak instrumen, bass tentunya, terus lagu-lagu yang kayak top 40 yang pop itu masih masuk, asal jangan denger lagu yang vokal ceweknya tinggi. Itu di beberapa lagu gue ngerasa distorsi. Dan juga tadi gue coba muter lagu Nicki Switchblade, gue malah ngerasa lebih dominan bassnya dibandingkan vokal si Nicki itu sendiri. Jadi agak kurang cocok kalau kalian tuh lebih nyari vokal dari sebuah TWS. Nah, untuk build quality-nya sebenarnya bisa dibilang cukup tipis, cuman karena dia tipis jadinya jatuhnya si TWS ini terasa ringan, jadi waktu kalian pakai itu kayak nggak berasa. Dan sebenarnya dari case-nya sendiri yang pernah gue bilang juga,
mungkin ini akan cocok buat kalian yang perlu kalian perlu untuk punya power bank mini yang kalau kalian mungkin cuma mau keluar selama 3-4 jam dan cuma buat emergency dong, bisa bawa ini karena dia bisa menjadi charger juga. Tapi kalau buat gue pribadi, gue kurang suka walaupun dia bisa ngecas ini berbanyak-banyak kali, walaupun ini cuma kayak sekitar 3-4 jam lah, kayak cukup pendek baterainya. Cuman ya baik-baik lagi, ini agak bulky untuk dibawa kemana-mana. Kalau emang buat ngecas dan dia bisa ngebikin 7-8 jam, gue oke. Tapi kalau untuk sebagai power bank, buat gue pribadi itu kurang oke. Nah, untuk delay-nya sendiri sih, gue tadi coba nonton YouTube, itu buat gue sih nggak acceptable, buat main PUBG juga nggak acceptable. Jadi kalau buat kalian main game, gue nggak ngerekomend TWS ini. Tapi kalau buat denger musik, tentu aja nggak ada masalah sama sekali. Untuk mic-nya sendiri, gue akan coba sekarang. Nanti kalian bisa langsung komentar di bawah aja. Gue udah lama banget ya nggak nyoba TWS. Check 1, check 2, check 1, check 2. Ini harusnya suara dari TWS-nya gue pindah dari suara mic dari kamera. Kalian bisa langsung kasih komentar di bawah menurut kalian gimana. Gue pribadi saya belum mencoba, jadi nanti gue akan melihat reaksi gue sendiri saat mengedit video ini. Tapi nanti gue akan tulis di komentar di bawah juga. Nah, untuk Joyceus Joy T1 ini harganya itu di 219.000. Cuma kalian pantengin aja karena Joyceus tuh suka kadang-kadang tuh bikin promo gitu ya. Jadi kadang-kadang bisa kayak sale gitu 185.000, 190 dan ini cukup oke buat menjadi salah satu TWS yang kalau kalian tuh suka koleksi TWS. Cuman ini barang setahu gue kayaknya lagi out of stock, jadi ditunggu aja restock ya. Oke, gue masukin lagi ke dalam. Kita masuk ke barang terakhir, dan barang terakhir adalah ini, sekecil ini. Ini adalah Gamester F4 Falcon. Jadi kalau kalian tahu, gue udah mencoba banyak sekali barang Gamester. Kalau kalian ngikutin gue di Cranky-Tech, gue udah nyoba dari yang bener-bener ribet banget, yang cuma bisa Android lah, harus connect ke laptop, harus pakai alat tambahan, nggak boleh restart, harus pakai aplikasi, bisa ke band dan segala macam. Hampir akhirnya itu dia ngirimin gue yang namanya Gamester F4 Falcon. Jadi ini tuh kayak begini, kecil banget, enak dibawa kemana-mana. Ini tinggal dibuka, jadi kayak ada sayapnya gitu. Dan ini juga satisfying banget. Ini si William katanya enak banget ya. Kayak lu kalau beli ini buat ininya ya, bukan buat main ya. Buat ngeklik klak-klik-klaknya. Itu emang satisfying banget. Kayak kalau kalian tahu tuh kayak AirPods lah, cuman AirPods gak ada yang ngelawan sih. Dan untuk barang yang satu ini, karena seperti biasa casing spigen gue terlalu besar karena gue takut kalau handphone gue jatuh barang gue langsung pecah, maka gue harus ngelepas casing gue sebentar, yang tentu saja sedikit agak ribet ya. Nanti kalian ditutup-tutup lah dengan birol ya. Dimana cara pakainya itu ya gampang. Kalian pokoknya kalau kalian masukin di sini di atas, ini tempered glass gue juga tebel. Habis itu kalian tinggal tarik bawah, udah. Itu udah langsung bisa dipakai. Jadi di sini dia punya sensor, ketika bagian bawah ini ditarik, dia itu bakal langsung on. Jadi ketika ini balik lagi, dia akan langsung off. Jadi dia benar-benar nggak ada lagi yang namanya kalian harus connect Bluetooth, nggak harus pakai aplikasi dan segala macam. Itu benar-benar udah nggak ada, dan menurut gue itu impresif banget. Perubahan Gamester dari benar-benar yang dulu ribet menurut gue sampai sekarang yang udah enak banget. Walaupun ribet dulu enak sih pakai Gamester X1. Nah jadi contohnya di sini gue mungkin kasih lihat PUBG Mobile ya. Nanti mungkin akan ada tambahan B-roll juga. Oh nggak usah deh, gue kasih lihat paling gampang itu adalah di tap-tap. Jadi gue baru aja download tap Titan. Dan di sini dia kan kalau kalian lihat di indikator tadi, dia selain tombol firingnya ini L sama R, dia punya tombol turbo. Di mana tombol turbo ini kalau nggak diaktifkan, berarti dia cuma ngeklik sekali. Kalau diaktifkan dan warna hijau, itu berarti 3 kali. Kalau warna oranye itu 6 kali, dan terakhir warna merah itu 9 kali. Jadi kalian bisa kiri kanan tuh bisa diaktifin untuk hijau, merah, oranye-nya, dan bisa kalian klik, dan dia itu akan ngekliknya itu makin cepet. Jadi kalau kalian tahan juga bisa, dan sebenarnya gue pribadi itu nggak ngerasa perbedaan dari yang biasa, maksud gue dari yang 369 itu, tapi kalau dari yang 0 ke yang 369, jadi kayak dari 0 ke versi turbo, itu emang ada perbedaannya. Tapi kalau sekedar 3 ke 6 ke 9 waktu gue coba di PUBG, gue coba di Tap Titan, gue nggak rasa perbedaan. Dan ide jenis itu datang akhirnya ketika gue melihat iPhone kan nggak punya, gue nggak tahu ya, karena gue nggak research, tapi gue melihat kayaknya auto clicker manual tuh cukup oke. Jadi tadi kalau kalian lihat di B-roll nanti gue ngaretin si LRD ini, jadi dia bisa auto clicker. Jadi kalau gue mau main game-game begini, gue tinggal karetin aja, nanti kita bikin ke 9 dan dia akan ngeklik sendiri, ngetap sendiri, dan ya kalian tinggal aja 15 jam pulang-pulang mungkin hero kalian udah super duper OP. Ya, begitu. Dan untuk settingan di PUBG sendiri harusnya gue rasa nggak perlu jelasin lagi, cukup gampang, dimana ya tinggal
si fire yang ditaruh ke atas, scope-nya apa M-nya ditaruh ke atas, harusnya udah aman banget. Dan dari gue main sendiri sih nggak ada delay, nggak ada masalah, tombolnya juga empuk, dan gue juga suka di mana, aduh bentar, gue salah buka nih kayaknya nih. Ini tempered glass gue retak nih. Gue suka juga di mana dia itu cukup peduli dengan smartphone kalian, jadi di bagian sini tuh ada kayak bantal gitu loh, atas bawah kiri kanannya itu ada bantal, dan kalau kalian mau bawa kemana-mana tuh tinggal begini. Jadi benar-benar nggak ribet, portable, dan tentu aja yang paling penting adalah klikinya. Jadi bisa bilang itu aja 7 barang untuk bakar duit episode 3 ini. Untuk harganya gue lupa, untuk harganya Gamestar F4 Falcon ini bakal di 355.000. Nah bisa bilang itu aja, tapi gue akan nge-unboxing Realme Watch yang ada di belakang gue. Jadi karena gue mikirnya kalau gue bikin video unboxing doang itu terlalu pendek, jadi gue unboxing saja di video ini, mepet-mepetin. Nah, jadi gue akan nge-unboxing Realme Watch di sini, dan ini akan jadi unboxing top down pertama gue, bahkan top down pertama TLM ya. Gue curi dulu. Jadi kalau ada agak awkward begitu, maafkan karena aku belum terbiasa. Jadi karena kita belum punya pisaunya YouTuber, kita gunakan gunting. Ini kan cara unboxing kan, oh enggak ya, dibaca dulu ya. Realme Watch. Nggak bisa, jangan, ntar esensi kuning, bahaya. Realme Watch, jadi kelihatannya ya tau lah seperti brand sebelah. Sudah menjadi sebuah tren baru sepertinya ya. Samping cuma Realme, atas bawah tidak apa-apa. Di bagian belakang kalian bisa melihat di sini. Large color display, watch strap replacement, ini ada chargernya. Iya, harusnya nggak penting sih sebenarnya. Gue masih bingung kenapa kalau unboxing itu dibaca sih bagian belakangnya. Nggak tahu. Ya udah, kita buka. Ya, ini kayak boxnya bakal rusak sih sama gue sih. Maafkan aku Realme, aku bukan unboxer yang profesional. Iya, ini gue buka pakai kuku gue sendiri. Wah susah guys, ternyata jadi tukang unboxing. Ternyata relaxing and bukan sebuah pekerjaan yang gampang. Nah, bisa nih. Nah, udah. Set. Ya, ayo keluar. Nah, ini kalau bisa melihat penampakan dari, ini kosong ya. Penampakan dari, oh ini bagus sih. Kan buat gua. Semua aja buat lu. Semua aja buat lu. Powerbank gua buat lu. Jam tangan gua buat lu. Lu aja jadi hostnya sekalian di sini. Lu jadi host. Belum punya jam tangan smartwatch. Tapi aku juga belum punya jam tangan seperti Anda. Ya apa tuh Rana? Bacot. Oke, jadi di sini kan bisa lihat strapnya mirip strap dari Apple. Terus dari layarnya sendiri ini belum nyala ya. Jadi ini ada kayak screen protector, tinggal dibuka aja. Terus gue nyalain, ini bisa nyala nggak ya? Gue nggak tahu ada baterai apa nggak di sini. Oh iya, dia bisa langsung nyala. Langsung ada getaran di sana, ada tulisan Realme. Apakah bisa melihatnya para penonton? Saya tidak tahu karena saya tidak biasa. Terus ada minta settingan English, Indonesian, Tong Viet, Chongwon, Kampung Cup, sama India. Jadi tinggal next aja. Kampung Cup bukan bahasa. Bukan, Kampung Cup. Bahasa Thailand kan? Bahasa Thailand. Iya, bahasa Thailand. Gue harus lihat sini apa sini sih kalau unboxing? Itu dong. Oh sini ya. Di sini ada minta scan and download app. Mungkin ini nanti aja untuk connect ya. Scan QR code. Berarti ini mungkin nanti aja. Jadi di sini di dalam kita bisa melihat ada apa aja. Ya udah nanti untuk connect-connectnya gue akan masukin ke review aja. Kita nanti bahas di sana aja sedikit ya. Kalau nggak nanti review gue nggak ada isinya. Ini ada charger ya, jadi USB tuh kayak magnetik gitu. Jadi kalau mau ngecas tuh tinggal ditaruh, tinong. Nah nanti bisa ngecas. Wow, chargernya magnetik. Wow, tapi gue Makasih Realme. ini orang bacot banget dah. Tapi gue kurang suka sih untuk charger begini karena jatuhnya dia kayak gampang lepas gitu loh, kayak goyang-goyang gitu. Gue Lu lebih ngecas di mana? Di plafon? nggak, maksud gue lebih prefer yang bisa nge-grip kiri kanannya kayak yang gue pakai sekarang karena gue sering nggak sengaja kepukul gitu tuh ngecas. Apple Watch juga gitu. Iya tahu. Maaf. Terus di dalamnya lagi kita dapet buku panduan. Ya, buku panduan ngasih lihat watch face, produk dan macam-macam. Ya. Ini kita pakai saja langsung. Hah, kau tak punya? Aku yang pakai. Cara pakainya tentu saja seperti brand sebelah. Dimasukkan dulu. Gue nggak tahu ya kenapa dibikin strap gini ya. Itu ribet loh. Kayak lo harus masukin dulu, terus lo harus tarik dari dalam. Atau memang cara gue pakai sama ini salah? Gimana cara pakai? Begini kan? Lo masukin dulu, terus lo tarik. Tit.
deh gitu. Ya udah anggaplah. Nah, jadi wah ini kecil sekali ya. Ini lebih cocok dipakai buat cewek sih, bisa lihat. Nah, ini kalian bisa lihat. Ini kecil banget. Ini kalian bisa lihat para penonton di depan. Ini kecil banget dan gue belum connect, jadi gue cuma unboxing singkat doang sih karena nanti untuk connect dan review dan segala macam bakal gue pindahin ke review. Dan ini sangat ringan. Ya pokoknya kalian tunggulah paling seminggu 2 minggu reviewnya naik. Udah itu doang. Jadi itu aja Bakar Duit episode 3 dikombinasikan dengan sedikit unboxing pertama top down TLM yang gue curi start harusnya buat barang keren ya harusnya ya. Yang keren banget ya. Cuman gue curi start dulu untuk Realme karena Realme aku cinta kamu, aku cinta kuning. Nah gitu. Terima kasih Realme. Itu aja, jangan lupa like, comment, share, follow Instagram kita di @lazygadgets, gue di Jordi Leonardo O-nya 2. Dan tolong di blog @we_enco di sebelah sana dan di follow juga Eric Vincent. Lu punya IG 2 kan? Satu. Yang mau di public yang mana? Eric Vincent kan? Ya, itu aja. Jangan lupa juga follow sponsor kita di @thelazytitip dan untuk semua barang yang tadi gue sebut silahkan cari di e-commerce kesayangan kalian karena aku belum disponsori warna oranye ataupun hijau sama sekali. Itu aja guys, jangan lupa subscribe. Thank you so much guys for watching and I'll see you next time. Bye bye guys.